Harusnya yang menuntut Sambo ini Jaksa Agung Muda Pidana Umum ya. Harusnya, Ya. karena levelnya kan jenderal, Ya. bintang 2 juga. Ya. Bukan jaksa-jaksa yang ada di Kejati atau di Kejari Jakarta Selatan ya. Bahkan kalau perlu Jaksa Agung sendiri Yang menjadi penuntut. Kenapa tidak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ahmad Sofyan dalam Law and Justice Channel. Ya, sahabat hukum pidana, saya akan membahas tentang kasus Sambo ini. Walaupun di media udah begitu banyak, tapi kita diskusi dengan Mas Farijal yang khusus datang dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Ketua Pesada. Nanti bisa dijelaskan apa itu Pesada. Membahas tentang bagaimana kira-kira proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Irjen Pol Verdi Sambo, seorang jenderal bintang 2 yang melakukan tindak pidana untuk saat ini diduga melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Tapi ada tindak pidana lain yang juga bakal ditelisik ya. Nah, Mas Farijal ini lama di Belanda. Ya, lebih kurang berapa tahun, Mas? Ya, dari 6 sampai 7 tahun. 6 sampai 7 tahun khusus meneliti tentang hukum pidana formil ya, salah satunya. Memang itu ya fokusnya ya. Sistem peradilan pidana. Nah, kalau kita berkaca dari kasusnya Verdi Sambo, seorang bintang 2 polisi, jika dibandingkan dengan sistem peradilan pidana yang ada di Belanda, kira-kira mampu enggak ya penegak hukum kita dalam mengungkap kasus ini jika seandainya kasus ini tidak viral? Atau di sana ada nggak lembaga khusus yang memang diberikan tugas untuk melakukan investigasi, penuntutan sampai proses peradilan pidana terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana? Iya, sebenarnya kasus Verdi Sambo ini menunjukkan kepada kita, baik ahli hukum maupun masyarakat pada umumnya, tentang bolongnya sistem hukum pidana dalam menjerat orang-orang yang punya kekuasaan politik yang cukup tinggi atau cukup berpengaruh ya. Seandainya saja ini tidak viral, seandainya korban, keluarga korban tidak nekat, keluarga Brigadir Yosua itu tidak ngotot untuk membuka peti jenazah waktu itu kan sudah dijaga oleh polisi, nggak boleh diotak-atik gitu ya. Seandainya itu tidak ngotot korban, barangkali ini akan berakhir seperti kasus-kasus yang dalam tanda kutip menjadi perhatian publik lainnya, yang kontroversial lainnya. Jadi narasi-narasi CCTV mati misalkan, kemudian bela diri, saling tembak-menembak, itu kan kita sering dengar dari polisi ketika kemudian ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggotanya. Lah, bolongnya di sini apa? Bolongnya di sini kita tidak punya mekanisme untuk memeriksa orang-orang yang punya kekuatan politik seperti ini. Dulu zaman Belanda, kalau sampai tahun 50 ada namanya Forum Privilegiatum. Apa itu? Forum Privilegiatum itu peradilan yang khusus didesain untuk aparat, untuk pejabat negara yang melakukan tindak pidana apapun itu. Kenapa harus ada itu? Ini bukan equality before the law ya. Memang semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Cuman ada kondisi di mana pelaku ini bagian dari sistem negara, sistem politik yang jika menggunakan cara biasa itu akan gagal, fail. Dan ini terbukti di kasus Sambo. Bagaimana kemudian ada 30 perwira polisi, Kapolres itu bisa membantu Sambo untuk menutupi jejak kejahatannya. Ini kan jelas terang benderang bahwa untuk orang-orang seperti Sambo, KUHAP biasa tidak bisa
hanya tidak bisa diterapkan. Baru viral akhirnya diterapkan kan. Tapi seandainya tidak viral, bagaimana kita kemudian mencegah kejadian seperti Sambo ini? Saya sih soal pembunuhannya kan sudah mengaku ya. Tapi yang menarik bagi saya dari Persada, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana adalah bagaimana sistem peradilan pidana ini digunakan untuk menyembunyikan kejahatan. Dan itu hampir saja tidak ketahuan. Nah, ke depan kita harus bikin sistemnya. Kalau di Belanda misalkan nanti di Belanda gimana? Itu ada lembaga khusus. Lembaga khusus yang ditugaskan untuk menerima pengaduan tentang dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dan itu letaknya tidak di kepolisian, tapi di bawah Kementerian Kehakiman, di bawah Kejaksaan. Ya, kita lihat ini, kalau kita lihat dari Sambo kasusnya, kenapa kemudian bisa seperti ini? Karena polisi kan tidak sendiri dalam tanda kutip, ada Komnas HAM, ya, ada tim sus Polri, ada desakan publik, ada LPSK. Sayangnya Kompolnas membeu kemarin. Artinya memang Kompolnas sejak lama sudah banyak dikritik, karena dia hanya sebagai corongnya saja yang harusnya supervisi, mengawasi, hari ini tidak, ya kan? Termasuk mungkin Menko Polhukam ya, yang juga mengawal kasus ini sehingga bisa. Ya, karena ini kan kasus yang kalau dibiarkan akan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap polisi yang bagian dari alat keamanan negara. Akan sangat berbahaya kalau Kepolisian Republik Indonesia secara kelembagaan tetap melindungi dan menutup-nutupi. Nah, orang kembali lagi ke Belanda tadi, itu gimana di Belanda dalam rangka menyidik kasus-kasus yang dilakukan oleh pejabat? Ya, lembaganya ini sebenarnya kita itu kan sebenarnya punya presiden di Indonesia mirip dengan di Belanda. Kita bikin setelah reformasi itu namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang dia bisa menyidik, melakukan upaya paksa bahkan terhadap pejabat tinggi negara. Calon Kapolri dulu hampir kena, tapi kemudian flashback, KPK-nya yang keok, gitu ya. Menteri, kemudian anggota DPR yang dulu sangat powerful, punya impunitas, itu bisa ditangani oleh KPK. Dan KPK dalam undang-undangnya itu kan, kalau misalkan ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lain, maka KPK yang mengambil alih. Kan konsepnya seperti itu, ya kan? Nah, untuk menjaga netralitas, ya jangan teman makan teman. Contoh dulu ini, polisi menyidik polisi itu pasti diragukan netralitasnya. Kayak kasus Pinangki, jaksa nyidik dan nuntut sendiri kasus Pinangki, tidak diserahkan ke KPK dan KPK diam saja. Itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa tidak ada check and balance. Jadi harusnya di Indonesia ada lembaga yang kuat seperti KPK yang khusus melakukan penyidikan upaya-upaya pro justisia ya terhadap pejabat-pejabat yang melakukan tindak pidana di luar tindak pidana korupsi. Atau kalau tidak dibikin lembaganya, dibikin mekanismenya. Kayak misalkan forum privilegium untuk kasus-kasus seperti ini misalnya jika ada dugaan tindak pidana dilakukan oleh jenderal atau aparat penegak hukum yang berlevel sangat tinggi itu tidak boleh ditangani oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Harus dibentuk tim ad hoc, misalkan melibatkan Komnas HAM, polisian, kejaksaan, LPSK misalkan. Ya kayak yang hari ini. Nah, itu harus menurut saya diformalkan. Nah, itu jadi forum yang kemudian bisa mengawal perkara ini, termasuk kemudian misalkan termasuk masyarakat bisa melapor ke forum itu yang sudah diformalkan tadi ya. Iya, jadi misalkan siapa yang menerima laporan itu. Kemudian kalau laporan itu ditindaklanjuti, dibikinlah kemudian tim ad hoc tadi. Saya kira penting karena belajar dari perkara ini. Bagaimana mungkin kasat reskrim itu berani mempertanyakan motif Sambo.
seorang mantan direktur penyidikan pidana umum di bawah Barreskrim, kemudian sekarang jadi polisinya polisi. Kadifropam kan polisinya polisi. Betul. Nah, ini juga bermasalah, artinya Kadifropamnya sendiri juga. Kadifropam yang melakukan kejahatan. Ini kan juga menarik kan. Ini siapa coba polisinya polisi yang melakukan tindak pidana, polisi pasti nggak berani. Itu kalau misalnya kemarin tidak viral, kemudian tidak menjadi perdebatan publik karena memang narasinya jelek sekali. Narasi yang dibikin oleh pihak kepolisian itu melawan akal sehat. Jadi kira-kira itu ada satu lembaga yang kita usulkan dalam podcast yang dibentuk. Nah, kira-kira ke depan itu proses penegakan hukum karena lembaga itu belum ada atau belum diformalkan, apa yang terjadi untuk kasus Sambo ini? Prediksi Mas Fahrizal, apakah akan terjadi sebuah peradilan yang betul-betul adil atau seperti apa? Kasus ini naik ke pengadilan. Kita lihat karena kita tahu hari ini institusi sipil yang sangat kuat secara politik adalah aparat penegak hukum, adalah kepolisian. Kita lihat apakah Kapolri tidak punya beban. Kalau tidak punya beban, kemudian jaksa juga tidak punya beban. Artinya apa yang dilakukan Sambo itu pantas untuk, saya bukan aliran retributif tapi biasanya jaksa kan sangat retributif. Misalkan kasus perkosaan anak dituntut mati misalnya, kita lihat apakah kemudian tuntutannya mati. Tapi kalau tuntutannya tidak mati, itu kita bisa lihat. Ini kan sebenarnya kejahatannya ini sangat luar biasa dilakukan oleh orang yang dianggap mulia karena jenderal. Untuk jadi jenderal itu tidak mudah, apalagi sudah bintang 2. Dia menjadi Kadifropam yang menjaga etika disiplin kepolisian. Dia melakukan itu, kemudian dia merekayasa, itu juga alasan pemberatnya Jadi apa alasan yang bisa memperingan Sambo? Saya kira sampai hari ini tidak ada. Nah, ini yang kemudian kita lihat apakah kemudian aparat penegak hukum konsisten. Tapi kalau misalnya sampai dituntut hanya 5 tahun atau 4 tahun, kemudian 2 tahun bebas, ditahan di Makobrimob, meskipun sudah dipidana, ditaruh di Makobrimob, nah itu jadi masalah. Kalau hakimnya akan menyidangkan ini, apakah perlu hakim khusus atau diserahkan aja sesuai dengan lokusnya di Jakarta Selatan, hakim yang ada di PN Jakarta Selatan? Karena ini kan pejabat tinggi bintang 2. Apakah perlu hakim yang punya reputasi yang seharusnya menyidangkan ini, yang punya seharusnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus memilih hakim terbaiknya yang punya integritas, karena dia adalah wakil Tuhan Saya kira semua sama di hadapan hakim. Jadi hakim itu kita anggap dia punya kedudukan yang sama. Tapi kalau memang forum privilegium kayak dulu itu kasusnya Yamin, pemberontakan 3 daerah, memang yang sidang itu jaksa agung, penuntut umum, ketua Mahkamah Agung jadi hakimnya yang memeriksa itu dulu. Tapi untuk hari ini kan memang belum ada prosedur seperti itu. Saya kira yang bisa dilakukan, pastikan bahwa pengadilan benar-benar bisa jadi tumpuan publik, jaksa penuntut umum benar-benar mewakili kepentingan publik. Ada hal lain yang lebih besar, maksud saya di balik pembunuhan ini, selain pembunuhan adalah rekayasa perkara. Yang saya kira ini juga menunjukkan betapa percaya dirinya sang jenderal ini merekayasa, dan semua anak buahnya yang 30 itu bisa ikut orkestrasi drama ini. Nah, ini saya kira kalau ke depan ini juga saya kira juga tantangan untuk kepada DPR untuk juga menimbang lagi undang-undang kepolisian. Harus ada revisi, karena saya juga riset soal kepolisian. Ada beberapa penelitian yang dilakukan Propatria dulu awal-awal tahun 2000-an, itu sangat mengkritik undang-undang kepolisian hari ini, tahun 2002 itu, karena desain strukturnya itu mirip dengan Angkatan Darat. Jadi kalau dulu kita ingin
polisi itu jadi sipil dengan desain seperti ini, saya percaya nggak sekarang polisi itu sipil? Enggak. Padahal amanat TAP MPR reformasi adalah polisi dipisahkan dari TNI itu bukan hanya dipisahkan jadi militer-militer, tidak. Dia itu disipilkan. Karena dengan sipil pendekatannya lebih humanis, tidak beringas, tidak menganggap masyarakat itu sebagai musuh negara, tapi adalah orang yang punya presumption of innocence dan lain sebagainya. Kepolisian sejak tahun 2002 sampai hari ini sudah mengidentifikasi dirinya bukan bagian dari ASN. Kalau Anda lihat, mereka kalau misalkan di peraturan kepegawaiannya, mereka mengidentifikasi TNI Polri, ASN, TNI dan Polri. Mereka tidak diatur oleh Menpan RB. Betul. Nah, artinya belum sipil berarti kan? Belum sipil. Ini juga yang padahal amanat dipisahkan itu untuk disipilkan. Kalau ini apa bedanya dengan di fungsi ABRI? Polisi yang sipil tapi tetap akhirnya apa menggantikan peran angkatan darat dulu. Jadi dia punya entitas sendiri yaitu Polri yang tidak sipil tapi juga tidak militer. Nah itu kebetulan saya riset soal ini juga. Jadi kalau dilihat di undang-undang di peraturan kepegawaian Polri, mereka punya. Harusnya kepegawaiannya itu tunduk pada ASN, undang-undang aparatur sipil negara, tapi mereka tidak mau Tidak mau karena ada undang-undang Polri. Dasarnya apa? Undang-undang polisian. Undang-undang polisian yang 2022 yang 2002 yang tidak pernah direvisi itu bahkan Perpol RJ aja cantolannya undang-undang 2000 itu sudah kayak kitab suci apa namanya itu laporan kekayaan penyelenggara negara, karena itu mereka juga nggak mau memberikan laporan itu karena mereka bukan pejabat bukan pegawai negeri sipil. Sambo kan tidak ada laporannya. Itu juga menjadi gini. Militer itu memang kita tidak bisa menuntut militer untuk transparan dan akuntabel karena ada isu pertahanan negara. Kalau misalkan kita tahu berapa jumlah tank dan lain sebagainya itu kan berbahaya kalau ada serangan. Tapi kalau polisi kan urusannya dengan kita menjaga keamanan, harus transparan. Sama lihat websitenya Polri yang bagus itu, ada nggak laporan tahunan? Tahu nggak? Misalkan dari klaimnya Kapolri soal RJ misalnya. Jenis kasus apa saja yang di RJ? Ada nggak laporannya? Di mana saja? Kenapa di RJ? Bisa diakses nggak? Jadi kembali lagi ke Sambo. Jadi kemungkinan kalau prediksi Mas Fahrizal itu kira-kira seperti apakah skenario tuntutan, karena kita belum adanya lembaga khusus itu. Karena Sambo juga punya peran besar dalam tanda kutip menyekolahkan orang-orang yang ada di Mabes Polri. Saya kira ini tantangan bagi kejaksaan. Saatnya mereka mengklaim kalau mereka itu adalah dominus litis, bukan tukang pos yang mengikuti petunjuk narasi yang ada dalam BAP penyidik. Kalau misalkan narasi dalam BAP penyidik itu ada yang janggal, harusnya jaksa sebagai magistrat, sarjana hukum. Kalau jaksa itu kan sarjana hukum, Mas. Kalau polisi kan tidak. Artinya begini, untuk jadi polisi tidak harus sarjana hukum, ya kan? Tapi kalau untuk jadi jaksa kan harus sarjana hukum. Artinya memang dia desain jabatannya adalah sebagai ahli hukum yang memberikan petunjuk kepada penyidik untuk mencari kebenaran material yang akan dibuktikan di persidangan. Nah, kalau misalkan dia ini seperti dulu Jaksa Agung Suprapto yang nangkep jenderal, nangkep menteri kehakiman, atasannya ditangkap. Nah, berani tidak Jaksa Agung Kejaksaan hari ini menunjukkan itu? Kembali lagi meneladani Jaksa Agung Suprapto, Bapak Kejaksaan yang disebut Daniel Eslev dan Herbert Vitt, masa-masa keemasan penegakan hukum. Harusnya yang menuntut Sambo ini Jaksa Agung Muda Pidana Umum harusnya, karena levelnya kan jenderal, bintang 2 juga. Bukan jaksa-jaksa yang ada di Kejati atau di Kejari Jakarta Selatan memang harusnya berarti kan Jaksa Agung
Kejaksaan polisi pasti menyerahkannya ke Kejaksaan Agung, tapi nanti sidangnya kan di Kajari pasti ya, Kajari Selatan. Tapi kan kita pernah punya beberapa kali kemarin saya lihat Pak Asep misalkan Kajari Jabar. Itu kan menyidangkan kalau nggak salah Jampidum pernah kasus Ahok kalau nggak salah ya. Di Kejati Jawa Timur juga Ibu Kajati juga menyidangkan kasus yang sekarang sedang yaitu MS1. Ya jadi harusnya Jaksa Agung Muda Jaksa Agung Muda Pidana Umum yang menyidangkan perkara ini karena secara psikologis pasti berhadapan dengan mantan jenderal bintang 2 itu sangat berbeda kalau yang menyidangkan oleh Jaksa Agung Muda. Bahkan kalau perlu Jaksa Agung sendiri yang menjadi penuntut. Kenapa tidak? Karena ini bintang 2 ya. Bintang 2 serius kan. Jaksa Agung Muda itu setingkat bintang berapa ya? Bintang 3. Bintang 3 ya. Masih oke lah ya. Jadi Jaksa Agung memerintahkan Jaksa Agung Muda. Bisa. Jaksa Agung Muda ada beberapa mereka lah jadi penuntutnya ya. Ya, Jaksa Agung Muda Pidana Umum dan sesjamnya yang bintang-bintang 2 itu. Itu akan menunjukkan saya kira akan gagah ya. Dan kayak tuntutannya kalau sudah Jaksa Agung Muda Pidana Umum tentunya pelopor juga malu kan. Masa sudah turun Jaksa Agung Muda tuntutannya melempem. Tapi kalau misalkan yang diturunkan jaksa-jaksa fungsional yang baru 10 tahun, 15 tahun itu juga berat. Saya kira itu penting. Wah, ini menarik nih sahabat-sahabat hukum pidana. Jadi nanti saksikan ya part 2 kami bagaimana prediksi Mas Fahrizal ya. Harapan dia juga yang menyidangkan ini adalah Jaksa Agung Muda supaya satu level di atasnya terhadap terdakwanya yang adalah bintang 2 dan belum dicopot kan bintang 2-nya kan? Sejauh ini belum. Jadi dia ketika jadi terdakwa kemungkinan besar masih bintang 2 sehingga memang yang menyidangkan yang menuntutnya adalah harusnya Jaksa Agung Muda Pidana Umum dan sesjamnya dan mungkin juga anggotanya adalah Pak Kajati ya. Kajati dan beberapa pejabat tinggi di kejaksaan yang akan menuntut perkara ini. Sebagai closing apa Mas Fahrizal? Ya, saya kira kasus Freddy Sambo ini jangan berhenti di Freddy Sambo saja. Jadi kita perlu memikirkan bagaimana mekanisme ke depan agar kasus serupa kalau misalkan ada jenderal yang melakukan tindak pidana juga dilakukan sama seperti orang-orang yang lain. Makanya dibutuhkan mekanisme yang diformalkan tadi itu ya, yang memang khusus menangani mereka ya. Menangani mereka. Iya, baik. Terima kasih Mas Fahrizal sudah hadir di podcastnya Ahmad Sofyan Law and Justice Channel. Mudah-mudahan sahabat-sahabat hukum pidana ada manfaatnya dan jangan lupa like, share dan juga subscribe jika Anda belum melakukan subscribe di channel ini. Sampai ketemu kembali dan salam hukum pidana. Terima kasih.